Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anakku sekalian. Nggak berasa kita sudah di ajaran baru dan sekarang pada pertemuan mata pelajaran akidah akhlak kita mulai dengan menyebut lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mau Bapak absen dulu kehadirannya. Hartami Kautsar Haisimi, Bir Pak. Muhammad Farhan. Hadir Pak. Pakaiannya alhamdulillah ya, duduknya disesuaiin ya, anak-anak yang rapi, jaga 1 meter. Perkenalkan ya, nama Bapak Ahmad Sujana Hanif. Nah, nama panggilan Hanif aja ya Nak ya. Pada materi hari ini Bapak akan menyampaikan tokoh yang sangat luar biasa dan kita patut mencontoh beliau, khususnya akhlak beliau. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Belum ya? Oh iya, belum disebut ya, yaitu Muhammad Iqbal dan Ibnu Rusyid. Baiklah, akan Bapak bacakan dulu. Yang pertama, Ibnu Rusyid. Sejarah singkat Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyid. Lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Cordoba, Andalus, Spanyol, dari keluarga bangsawan dan terpelajar. Pendidikan awal beliau ditempuh pada Cordoba. Di sini ia belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Cordoba saat itu dikenal sebagai kota ilmu, khususnya kajian filsafat yang sepadan dengan kota-kota lainnya seperti Damaskus, Baghdad, dan Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1159 Masehi, ia dipanggil oleh Gubernur Seville atau yang sekarang dengan disebut Sevilla untuk melakukan reformasi pendidikan. Setelah itu, pada tahun 1182, ia diangkat sebagai hakim di Cordoba. Beberapa bulan kemudian, ia pergi ke Maroko, diangkat sebagai penasihat khalifah menggantikan Ibnu Tufail 1105 sampai dengan 1185 Masehi. Di sini, beliau memperdalam ilmu filsafat. Keteladanan Ibnu Rusyid. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan terhormat, tidak menjadikan Ibnu Rusyid bermalas-malasan. Beliau adalah seorang yang mencintai ilmu pengetahuan, cerdas, dan selalu mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan Ibnu Rusyid. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan terhormat, tidak menjadikan Ibnu Rusyid bermalas-malasan. Beliau adalah seorang yang mencintai ilmu pengetahuan, cerdas, dan selalu mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat suatu riwayat yang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlepas dari membaca buku kecuali di malam saat orang tuanya wafat dan di malam pertama hari perkawinannya. Subhanallah. Karya-karya Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid memiliki banyak karya. Ernest Renan 1823 sampai dengan 1892 Masehi. Pernah melacak karya Ibnu Rusyid dan ditemukan berjumlah 78 buah yang tersebar di dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya 28 buah di bidang filsafat, 20 buah di bidang kedokteran, 5 buah dalam teologi, 8 buah dalam hukum, 4 buah dalam astronomi, 2 buah dalam sastra, dan 11 buah dalam ilmu-ilmu lain. Di antara karya-karya Ibnu Rusyid adalah Bidayah al-Mujtahid wal Muhaya al-Muqtasid atau Permulaan Mujtahid dan Puncak Muqtasid. Kisah akhir. Pada tahun 1995, Ibnu Rusyid mengalami cobaan hidup. Ia terkena fitnah sehingga diasingkan di kawasan Atlantik. Seluruh buku-bukunya dimusnahkan. Peristiwa ini tidak berlangsung lama karena pihak kerajaan menyadari kekeliruannya dan merehabilitasi nama baiknya. Pada tahun 595 Hijriah atau 1998 Masehi, di usia 72 tahun, beliau wafat di Maroko, lalu jenazahnya dibawa menuju Cordoba. Nah, anak-anak, yang kedua itu Muhammad Iqbal. Sejarah singkat Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 22 Februari tahun 1873. Pendapat lain ada yang bilang 1876.
Beliau berasal dari keluarga yang secara status sosial berkategori rendah. Ayahnya pada mulanya adalah seorang pegawai, tetapi kemudian beralih menjadi seorang pedagang. Nenek moyang beliau adalah orang Brahmana Kashmir yang memeluk agama Islam 3 abad sebelum kelahiran Muhammad Iqbal. Keluarga dikenal memiliki rasa kejiwaan yang mistis dan rasa keagamaan yang hangat. Dalam keadaan yang demikian sangat berpengaruh kepada Muhammad Iqbal. Pada mulanya Muhammad Iqbal mempelajari Al-Quran dari ayahnya Nur Muhammad. Kemudian salah satu guru Muhammad Iqbal adalah Mir Hasan, seorang guru besar sastra. Dialah yang sangat mempengaruhi kemampuan Muhammad Iqbal karena sejak saat itu beliau banyak mengubah syair-syair. Sedangkan guru Muhammad Iqbal dalam bidang sejarah dan filsafat adalah Sir Thomas Arnold. Keteladanan Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang luas mengenai umat Islam. Beliau berpendapat kemunduran umat Islam karena kebekuan pemikiran mereka. Menurut Iqbal, dihukum di dalam Islam sesungguhnya tidak statis. Ia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, ia berpendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar. Oleh karena itu, seorang muslim harus menggunakan akalnya semaksimal mungkin sebagaimana anjuran Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan manusia untuk berpikir dengan akalnya mengenai keadaan alam semesta. Menurut Muhammad Iqbal, intisari hidup adalah gerak dan hukum hidup adalah menciptakan. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal menyerukan agar umat Islam bangkit untuk menciptakan dunia baru. Pemikiran Muhammad Iqbal inilah di dunia Islam terkenal dengan paham dinamisme. Ya, paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, karya-karya Muhammad Iqbal ini berhubung Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof, pemikirannya mengenai kemajuan dan kemunduran umat Islam mempunyai pengaruh yang besar. Ia memiliki karya diantaranya The Development of Metaphysics in Persia atau perkembangan metafisika di Persia yang merupakan disertasinya. Selain itu, karyanya yang lain adalah Reconstruction of Religious Thought and Islam yang merupakan hasil ceramahnya di beberapa universitas di India. Beliau wafat pada usia 62 tahun pada tahun 1938. Nah, jelas ya anak-anak. Jelas, Pak. Nah, selanjutnya anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak, pengen nanya, Pak. Oh ya, silahkan Hartami. Ya, tadi kan Bapak menjelaskan kalau nenek moyang dari Muhammad Iqbal ini kan keturunan Brahmana Kashmir. Iya benar. Bisa nggak Bapak jelasin Brahmana Kashmir itu apa, Pak? Oh iya, begini. Jadi Brahmana, Bapak jelaskan dulu ya. Brahmana itu ialah salah satu golongan atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran pengetahuan adat, adab hingga keagamaan. Pada zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agamawan, atau Ibrahim. Nah, jadi Kashmir itu ialah wilayah di utara subbenua di India sana. Wilayah ini terbagi jadi 3 negara, antara lain Pakistan yang mengontrol barat laut, yang kedua India mengontrol tengah dan bagian selatan Jammu dan Kashmir, dan Republik Rakyat Tiongkok menguasai timur laut atau aksen Chin. Gimana? Udah jelas, Nak? Cukup, Pak. Terima kasih, iya. Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Oh. Simpulan pertemuan kita hari ini sesuai dengan materi yang di atas tadi Bapak katakan, seperti Ibnu Rashid walaupun sudah punya karya yang banyak, pintar, tidak pernah merasa dirinya pintar, bahkan beliau masih membaca buku, mencari ilmu, dan jangan pula merasa kecil dan berpangku tangan walaupun keadaan kita sulit. Kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Nah, jadi kita nggak boleh, kita sebenarnya kita sudah senang begini, kita harus semangat mencari ilmu, jangan kita patah semangat ya Nak ya. Pak. Nah, begitu saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa pada halaman selanjutnya kerjakan soal tersebut dan kumpul pada pertemuan minggu depan ya Nak. Nah, sekarang untuk Hartami diharapkan membaca doa. Ya. Doa mulai.
selesai. Kita akhiri materi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.